Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pemirsa. Terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin jaya dan berkembang. Pemirsa, di sini pasti sudah tidak sabar untuk menyimak video yang telah admin siapkan. Oke, biar menyingkat waktu, mari kita bahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Kudus di Jawa Tengah. Kudus itu ada sebuah tokoh legenda, yaitu Kanjeng Sunan Kudus, beserta larangannya memakan hewan yang satu ini. Beberapa legenda Kanjeng Sunan Kudus antara lain rompi ajaib. Sunan Kudus memiliki rompi ajaib yang dapat mengeluarkan jutaan tikus untuk melawan musuh-musuh Demak. Kisah sapi, Sunan Kudus melarang penduduk Kudus untuk menyakiti atau menyembelih sapi. Kisah ini bermula dari pengalaman Sunan Kudus saat kecil, yaitu hampir mati kehausan dan diselamatkan oleh seekor sapi dengan menyusuinya. Sunan Kudus adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Ia merupakan bagian dari Wali Songo, dewan ulama yang berperan besar dalam proses Islamisasi Jawa. Kabupaten Kudus ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, 123 desa, dan 9 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Kudus sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Oke, untuk menyingkat waktu dan melihat jejak sejarah lengkapnya, asal usul dan sejarah Kabupaten Kudus, mari kita saksikan sama-sama video berikut ini. Asal usul, nama, dan sejarah Kudus, Kabupaten di Jawa Tengah. Kudus adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Berikut adalah asal usul Kabupaten Kudus. Sejarah awal abad ke-9, Kudus merupakan bagian dari Kerajaan Medang dengan pusat pemerintahan di Empu Serlo. Abad ke-15, Kudus menjadi bagian dari Kerajaan Demak, salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa. Perkembangan kota pada tahun 1550, Sunan Kudus, salah satu dari Wali Songo, mendirikan pesantren di Kudus dan menyebarkan agama Islam. Memasuki tahun 1591, Kudus menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Jawa Tengah. Abad ke-17 sampai 18, Kudus berkembang menjadi kabupaten dagang dan industri, terutama industri tembakau dan kerajinan. Masa kolonial pada tahun 1817, Kudus menjadi bagian dari Kepresidenan Semarang. 1900, Kudus berkembang menjadi pusat perdagangan dan industri. Sejarah dan kebudayaan. Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus pada abad ke-16. Tradisi Grebeksu, perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan kirab budaya. Kerajinan batik dan ukiran, terkenal dengan kerajinan batik dan ukiran kayu. Sumber situs resmi pemerintah Kota Kudus. Sejarah Kudus oleh Dr. Haji Supriyanto M.Hum. Kudus awalnya nama daerah di tepi Sungai Gelis dan salah satu wilayah di Pulau Muria. Dahulu daerah Kudus bernama Tajuk, disebut Tajuk
karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Berikut beberapa legenda dan cerita rakyat dari Kudus, Jawa Tengah. Legenda Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu wali songo membangun masjid menara Kudus dan menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Kudus dikisahkan memiliki kekuatan supernatural dan dapat berkomunikasi dengan hewan. Legenda Ratu Kaliamat. Ratu Kaliamat, istri Sultan Hadirin dari Kerajaan Demak, dikisahkan memiliki kecantikan dan keberanian luar biasa. Ia memimpin perang melawan Portugis di Malaka. Legenda Dewi Sri. Dewi Sri atau Dewi Padi dan kesuburan dikisahkan memiliki kekuatan untuk mengendalikan musim dan panen. Masyarakat Kudus masih menghormati Dewi Sri melalui ritual dan upacara. Kemudian legenda Gunung Muria. Gunung Muria dianggap suci karena merupakan tempat pertapaan Sunan Kudus. Masyarakat percaya bahwa gunung tersebut memiliki kekuatan spiritual. Cerita rakyat lainnya, legenda Banteng Ireng, seekor banteng yang dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Cerita tentang Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Legenda tentang Batu Ampar, batu yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang salah satu legenda tersebut? Jangan lupa subscribe dulu supaya admin semangat untuk membaca kisah-kisah selanjutnya. Kota Kudus yang dijuluki sebagai kota kretek dan kota santri dapat dikatakan kecil jika dibandingkan kota lainnya di Jawa Tengah. Kota ini terkenal akan warisan wisata religinya, yakni makam Wali Songo dan Masjid Menara Kudus. Terdapat legenda yang menceritakan asal usul kota Kudus. Bagaimana kisah lengkapnya? Kudus berada di Provinsi Jawa Tengah. Dulunya kota ini menjadi pusat perkembangan Islam sehingga dijuluki sebagai kota santri. Julukan tersebut didukung pula dengan keberadaan makam Sunan, yakni Sunan Muria, Sunan Kedu, dan Sunan Kudus. Terdapat kisah yang beredar di masyarakat mengenai asal usul kota Kudus. Dulunya terdapat seorang pedagang asal Cina bernama Sung Ging. Selain pandai berdagang, ia juga sangat ahli mengukir. Atas kemahirannya, Majapahit memanggilnya ke keraton untuk mengukir ornamen keraton. Hasil ukiran yang sangat memuaskan membuat Sungging diberi banyak tawaran hadiah. Di antara banyak tawaran hadiah tersebut, Sungging hanya meminta sebidang tanah yang kemudian ia bangun sebagai lokasi perguruan ukir. Perguruan tersebut semakin berkembang dan terkenal hingga wilayah tersebut dinamai Sunggingan. Nama tersebut berasal dari nama Sungging yang diimbuhi an. Wilayah Sunggingan semakin terkenal hingga didengar Raden Patah dari Demak. Raden Patah merasa tertarik dengan wilayah Sunggingan. Beliau ingin mengislamkan masyarakat Sunggingan. Raden Patah kemudian memerintahkan Syekh Jafar Shodiq untuk mengajarkan agama Islam di sana. Sesampainya Syekh Jafar Shodiq di Sunggingan, terdapat pintu gerbang kerajaan Majapahit yang rusak. Demi mendapat perhatian masyarakat, Syekh Jafar Shodiq memugar gerbang tersebut. Di sana ditempatkan seekor sapi jantan gemuk dan menjadi tempat ia berkhotbah. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Sunggingan yang memeluk agama Islam. Syekh Jafar Shodiq juga mendirikan sebuah masjid bernama Al-Quds. Sesuai dugaan Raden Patah, daerah tersebut terus berkembang pesat. Tak sedikit orang yang datang untuk mengaji. Cerita sejarah Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama sangat tinggi. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu Jawa. Agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib
Usman Haji atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngudung. Ayahnya merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Sarifah Ruhul atau Dewi Ruhil yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali R.A. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapat julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji, Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini cukup sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti Hindu dan Buddha. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan kebo gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke wilayah ini. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumunan di depan pekarangan rumah Sunan Kudus. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya. Sunan Kudus bersabda, tidak ada yang boleh menyakiti peliharaannya tersebut, apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau di Al-Quran terdapat salah satu surat yang bernama Surat Al-Baqarah. Surat ini memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu menjadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus. Mereka pun mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah. Sebagian dari masyarakat tersebut bahkan mempercayai kalau Sunan Kudus adalah titisan Dewa Wisnu. Berangkat dari hal itu, larangan untuk membunuh sapi masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. Karenanya setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau. Saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam Hindu. Karir politik Sunan Kudus selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisinya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak.
mendapat posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu. Inilah kisah dari Sunan Kudus yang mengajarkan kepada kita bahwa toleransi antar umat beragama sangat penting untuk menjaga kedamaian suatu bangsa. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Kudus mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.